Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, para mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang administrasi pembangunan. Kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya, kita akan berbicara mengenai definisi administrasi. Ya, karena yang namanya administrasi pembangunan itu terdiri dari dua kata, yaitu adalah administrasi dan kemudian pembangunan. Nah, untuk definisi dari administrasi, terdapat dua definisi administrasi. Yang pertama adalah administrasi dalam pengertian sempit, dan yang kedua adalah administrasi dalam pengertian luas. Jadi kalau menurut Sayudi Atsuliarjo, administrasi dalam pengertian sempit adalah kegiatan tata usaha kantor. Yang dimaksud dengan kegiatan tata usaha kantor itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan di perkantoran, di kantor, di bagian administrasi atau ketatausahaan, baik itu mulai dari mengetik, surat menyurat, kemudian mengadministrasikan ataupun mengaktifkan dokumen, kemudian juga mengantarkan surat, itu adalah bagian dari administrasi kegiatan tata usaha kantor. Jadi ketika ada seorang pimpinan meminta kepada bawahannya untuk membuatkan surat, apakah itu surat edaran atau buat juga surat undangan, dia kemudian melakukan kegiatannya dengan membuat surat dengan mengetik, kemudian dia mengaplikasikan, kemudian dia mengirimkan surat itu, maka itu yang dimaksud dengan administrasi dalam pengertian sempit. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas itu menurut Terenji adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi administrasi dalam pengertian luas itu mencakup dari tiga aspek, yaitu adalah sekelompok orang, kemudian kerjasama, dan tujuan tertentu. Dengan demikian, yang namanya administrasi, yang paling diutamakan dalam ini adalah adanya kegiatan pada sekelompok orang. Sekelompok orang ini berarti 2 orang atau lebih, ya. Kelompok ini bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu ini adalah tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi dengan demikian, sebenarnya pengertian administrasi secara luas itu memang perlu kita garis bawahi, ya, bahwa apapun kegiatannya, bagaimanapun kegiatannya, dimanapun kegiatannya, siapapun kegiatannya, sepanjang dia adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, itulah yang namanya administrasi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu administrasi adalah hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek formal, yaitu pemikiran untuk menciptakan keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang diperankan oleh manusia dan objek material, yaitu manusia yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerjasama menuju terwujudnya tujuan tertentu. Jadi, ilmu adalah hasil pemikiran dan penalaran manusia yang rasional, disusun secara sistematis untuk mengungkapkan kejelasan suatu objek. Yang sudah pasti adalah objek formal. Jadi yang namanya ilmu memang harus ada dasar pemikirannya, ada
penalarannya, bagaimana menerapkan ilmu itu adalah hal yang berbeda. Ketika ilmu itu dijadikan suatu dasar pemikiran, kemudian diterapkan di dalam pelaksanaan sehari-hari, memang perlu ada perbaikan dan perlu ada perubahan secara terus-menerus. Makanya ilmu administrasi atau ilmu apapun tentu saja akan berubah, berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai juga dengan rasionalitas dari manusia. Ada sudut pandang administrasi. Jadi administrasi sebagai ilmu. Ilmu sebagai objek kajian administrasi selayaknya mengikuti alur pemikiran manusia yang pendekatannya dilakukan secara radikal, menyeluruh, rasional, dan objektif. Jadi jika administrasi dipandang sebagai ilmu, maka dia hendaknya itu mengikuti alur pemikiran manusia yang bisa dilakukan secara komprehensif, ya, secara radikal, rasional, dan objektif, yang tentu saja dia akan berusaha, ya, sebagai pemikiran manusia itu akan berusaha untuk melakukan berbagai macam pendekatan, ya, apapun pendekatannya, panjang ilmunya itu semakin berkembang, ya, dan semakin membuat manfaat dan atau menambah manfaat bagi orang lain, maka itu dipandang sebagai ilmu. Ya, administrasi sebagai ilmu memang harus terus dikembangkan karena seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka administrasi pun akan mengikutinya. Adapun administrasi sebagai pekerjaan, yang kedua adalah administrasi sebagai pekerjaan. Dalam administrasi terdapat sistem administrasi yang secara garis besar terdiri atas dua sistem, yaitu sistem alamiah atau natural system, yaitu sistem yang terbentuk karena alam, misalnya sistem tata surya dan sistem cuaca. Jadi yang administrasi sebagai pekerjaan, jika dia adalah sifatnya alamiah, ya berarti dia ada di luar kehendak atau di luar kekuasaan manusia. Yang tadi yang disebutkan adalah sistem yang terbentuk karena alam, ya, misalkan sistem tata surya dan sistem sistem cuaca. Dengan demikian kedua sistem tadi itu dia akan terus berproses, ya, sebagaimana layaknya sistem yang berjalan, ya, mulai dari sistem cuaca yang misalnya ada hujan, mendung, kemudian panas, rawan. Nah, itu akan ada sistem cuacanya, bagaimana suhunya, suhu lingkungan, bagaimana keadaan alamnya. Maka itu dipandang sebagai sistem cuaca. Dan itu adalah administrasi sebagai pekerjaan dari aspek sistem alamiah. Adapun sistem buatan manusia atau man-made system, yaitu sistem yang terbentuk karena hasil pemikiran atau perbuatan manusia. Misalnya sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem kepegawaian, sistem hukum, sistem kerja, dan sistem pemerintahan. Jadi pada dasarnya sistem administrasi lahir dari hasil pemikiran manusia. Ya. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berpikir, sehingga dengan akalnya, dengan pikirannya dia mampu untuk membuat dan membentuk hasil pemikirannya ke dalam suatu sistem. Pokoknya tadi sistem kepegawaian. Jadi dia akan dengan sistem kepegawaian itu dia akan mencoba bagaimana merekrut pegawai, bagaimana menerima pegawai, bagaimana menguji pegawai, ya, bagaimana memelihara pegawai dan memelihara kesejahteraan pegawai, bagaimana juga dengan sistem kerjanya, bagaimana juga dengan pensiunnya atau mutasinya, ya. Jadi sistem kepegawaian itu mulai dari perekrutan, ya, sampai kepada pensiun. Nah, itu adalah cara pikir manusia yang menjadikan administrasi itu sebagai pekerjaan.
Dan yang definisi terakhir adalah definisi pembangunan. Tadi kan di awal saya katakan ada yang namanya administrasi dan ada yang namanya pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Jadi sistem pembangunan ya pada dasarnya itu berproses seperti sistem sosial ya, ada perubahan sistem sosial ya dengan adanya perkembangan zaman, ada sistem sosial ya, kemudian ada perkembangan politik ya, perkembangan ekonomi, maka itu akan menjadi landasan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup dari sistem-sistem yang saya sebutkan tadi. Adapun pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya ya, adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan ini ya, pembangunan itu sebenarnya punya tujuan yang baik ya. Dia direncanakan ya bahwa proses perubahan ini akan mampu untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Jadi ada yang pembangunan masyarakat di sini. Apakah itu dari pembangunan dari sistem kesejahteraannya, dari politiknya, seperti itu. Pokoknya yang penting adalah bahwa pembangunan itu merupakan transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang tujuannya adalah memperbaiki berbagai aspek-aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita, ya, pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Jadi ini definisi yang sederhana, tapi mengena ya bahwa memang pembangunan itu merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik. Jika pembangunan ya menuju atau berproses menuju arah yang baik, itu berarti adalah pembangunan yang benar ya. Kalau perubahannya ke arah yang tidak baik, itu adalah bukan namanya pembangunan ya. Bukan definisi pembangunan, tapi kemunduran atau yang namanya penurunan kualitas. Sehingga dengan demikian yang namanya pembangunan itu adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Proses pembangunan yang baik memang diawali dengan rencana yang baik. Kemudian dilakukan dengan pelaksanaan yang baik. Dan kemudian juga diawasi. Dan setelah itu dievaluasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.